Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya percaya kita semuanya dipelihara Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan sehingga boleh dikuatkan dari hari ke hari. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang bisa menguatkan kami dan memimpin kami hidup di dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru untuk menuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah status istimewa. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara menerima hari ini adalah status istimewa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mendengarkan sebuah kisah yang bagus sekali untuk kita renungkan, yang bisa membuat diri kita ini lebih dekat dengan Tuhan dan kita menyadari tentang status istimewa kita di hadapan Tuhan. Nah, kisah ini dimulai dari seorang pengusaha yang berasal dari kota New York, di mana dia kalau akan kerja ke tempat kerjanya dan pulang dari kerja selalu menaiki kapal feri. Itu adalah kegiatan rutin yang dia lakukan setiap hari. Nah, pada suatu hari ketika dia akan berangkat kerja dan menaiki kapal feri, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang membawa kotak semir sepatu dan menawarkan dirinya untuk menyemir sepatunya. Lalu pengusaha New York itu melihat si anak laki-laki itu dengan tersenyum dan berbicara dengan ramah. Dia katakan, "Anakku, silahkan kau semir sepatuku yang bersih supaya aku bisa bekerja dan sepatuku itu bisa mengkilap," kata si pengusaha itu. Lalu si anak kecil itu dengan giat dia mulai menyemir sepatunya, sehingga sepatu si pengusaha itu menjadi hitam mengkilap dan memang menjadi indah, karena sebelumnya kusam karena ada beberapa lumpur-lumpur yang melekat. Nah, si pengusaha itu begitu senang, lalu dia membayar sejumlah uang kepada si anak laki-laki. Lalu besok harinya dia naik kembali ke kapal feri itu dan bertemu kembali dengan si anak yang membawa kotak semir sepatu. Lalu si anak itu mengatakan kepada bapak pengusaha yang berasal dari New York itu, dia katakan, "Pak, mari lepaskan sepatunya biar saya semir. Anakku, engkau adalah seorang anak yang baik," kata si pengusaha itu. "Engkau bekerja keras, ya. Jadi saya percaya engkau akan bisa menjadi orang yang berhasil." Kemudian dengan tersenyum si anak itu mulai menyemir sepatu dari bapak itu. Setelah selesai, dia memakaikan sepatu itu lalu pergi. Si bapak ini menjadi heran. Dia belum membayar ongkos jasa dari si anak laki-laki itu, tetapi si anak laki-laki itu langsung pergi. Dia tidak menagih uang jasa yang sudah dia lakukan karena menyemir sepatu si pengusaha itu. Si pengusaha ingin tahu apa yang menyebabkan itu terjadi, dan dia diam saja. Demikian kejadian ini berulang selama 1 minggu. Anak itu selalu menyemir sepatunya tanpa meminta uang jasa untuk semir. Bahkan anak itu menawarkan untuk membawa tasnya. Nah, setelah kejadian itu berlangsung setiap hari sampai seminggu, dengan penasaran si pengusaha dari New York itu mengatakan kepada si anak laki-laki
penyemir sepatu tersebut, "Anakku, aku ingin tahu, kenapa kamu ini berbeda? Biasanya saya selalu memberikan uang jasa untuk menyemir sepatu, tetapi sejak hari kedua dan selama seminggu ini, kamu tidak pernah meminta uang jasa menyemir sepatu." Lalu dengan tersenyum dan dengan menangis, anak itu mengatakan secara terharu, "Pak, saya tidak mengambil uang jasa menyemir sepatu hanya karena Bapak menyebut saya sebagai anakku. Selama ini orang-orang di kapal tidak memperhatikan saya. Selama ini orang-orang di kapal tidak memiliki saya. Orang-orang di kapal memperlakukan saya seperti orang luar. Tetapi hanya Bapak yang memanggil saya dengan ramah, dengan tersenyum, dengan sebutan anakku. Nah, sebagai seorang anak, tentu saya akan melakukan segala sesuatunya kepada seorang bapak. Seorang anak tidak akan meminta uang jasa kepada bapaknya sendiri." Kemudian si pengusaha dari New York itu dengan terharu dia memeluk anak itu dan dia mengatakan, "Hai anakku, apakah engkau mau kalau engkau tinggal bersama dengan aku dan aku angkat engkau menjadi anakku sendiri?" Kemudian dengan sukacita si anak itu mengatakan, "Bapak yang baik, tentu itu merupakan hal yang paling menyenangkan hati saya. Saya tentu mau, Pak, saya berterima kasih karena Bapak adalah satu-satunya orang yang memperlakukan saya seperti seorang anak. Sementara yang lain tidak pernah melakukan hal seperti itu." Jadi dengan kejadian seperti itu, maka si anak laki-laki itu tidak lagi menjadi penyemir sepatu, tetapi menjadi anak angkat dari pengusaha yang kaya dari New York ini. Sehingga dia berhasil masa depannya karena semuanya diadakan oleh si pengusaha kaya. Yang baik itu sekolahnya, kebutuhannya, sampai dia menjadi orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini mengingatkan kita akan status istimewa kita di hadapan Tuhan. Sebetulnya kita semuanya itu adalah anak-anak Allah. Allah menganggap kita sebagai anak dan Dia adalah sebagai Bapa. Kalau kita menyadari status kita sebagai anak, tentu kita akan bersukacita seperti si penyemir sepatu tersebut. Anak laki-laki itu begitu bersukacita karena dianggap sebagai anak hanya karena sebutan anakku dari pengusaha si kaya ini. Kalau Bapa kita yang di surga tentu menganggap kita dengan seluruh hatinya sebagai seorang anak. Dan Dia bersedia untuk menyerahkan nyawanya, mati ganti kita, menebus dosa kita. Karena tentu Dia menyayangi kita sebagai anaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18. Dikatakan, "Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." Jadi jelas di sini Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Bapa dari kita, dan kita adalah anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Dikatakan, "Kamu akan menjadi anak-anakku," kata Tuhan. Jadi inilah status istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan hanya sebagai orang-orang tebusan, tetapi kita juga adalah sebagai seorang anak dan Dia adalah seorang bapa. Tentu dengan status istimewa sebagai seorang anak, kita punya hak-hak istimewa. Ya, di mana kita akan bisa mewarisi atau menjadi ahli waris dari Bapa kita di sorga. Demikian juga kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 15. Dikatakan, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh," ini roh besar, Roh Kudus, "yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa."
Jadi ketika dalam doa-doa kita bisa menyebut Tuhan atau Allah kita dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Karena memang dia adalah Bapa kita. Dan dia adalah orang tua kita, di mana sebagai seorang Bapa, maka Allah itu akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dan dia tahu apa yang kita butuhkan. Ya, karena kita adalah anak-anaknya. Kemudian kita baca kembali dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan itu dianggap sebagai anak-anak oleh Tuhan, dan Bapa atau Tuhan itu menyayangi anak-anaknya yang demikian. Jadi supaya kita disayangi oleh Tuhan, mari kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, pasti akan menyenangkan hati Tuhan, dan dikatakan Bapa akan menyayangi kita. Ini suatu status istimewa yang sangat luar biasa. Jadi ingat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bukan hanya sekedar ditebus, tapi Bapak Ibu diberikan status istimewa, diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan menjadi Bapa kita, dan bahkan kita diangkat menjadi ahli-ahli waris Allah, karena kita sudah menjadi anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas status istimewa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Status istimewa yang kami dapatkan dari Tuhan. Tuhan menjadi Bapa kami yang sangat menyayangi anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan, kami harus menjaga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dan menghormati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.